lako kita mintu solanasang turampo sipulung lan tetarampat kamasusan ta sabara pa rapa solanasang ta paranduki te ibadah pemakaman almarhumah yang kekasih orang tua kita yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Agustina Mataru, waktu biasa tambahi Mama Onal, waktu Nenek Sendana. Tadi Nenek Sandana. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan, kedua ibadah yang akan dilayani oleh jemaat Batan, pelayan firman Ibu Pendeta Damaris Tadulini SPH, liturgis Ibu Asi di Kulimbong. Ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Keempat, doa pemberangkatan jenazah ke Patane, dan keenam, penutup. Kita akan melangkah ke acara ibadah. Disilahkan ke jemaat Batan untuk ambil bagian. Tabik sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam ibadah pemakaman saat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita menyanyikan Datanglah Tuhan, Datanglah Tuhan. Yang bisa berdiri, disilakan berdiri. Datanglah Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Litani realitas manusia dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Hidupmu bagaikan daun, segera akan layu, demikian hidup manusia. Kita nyanyikan bersama.
Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari tengah pelantaran duka ini, betapa kami menyaksikan dan mengalami pertolongan dan kasih sayang Tuhan sejak dari dihembuskannya nafas terakhir dari ibunda terkasih, sejak dari dimulainya upacara pemakamannya sampai saat ini jenazah dari almarhum akan dimakamkan. Kami akan diteguhkan oleh firman kebenaran supaya kami sungguh-sungguh dapat melihat kemuliaan kasih-Mu di tengah-tengah duka yang berat ini, ketika akan berpisah dengan jenazah orang yang kami kasihi dan yang menyayangi kami. Hamba-Mu yang dalam segala keterbatasan ini, kiranya dengan otoritas kuasa-Mu akan dimampukan untuk memperkatakan firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan, yang hendak Engkau katakan untuk menghibur dan meneguhkan iman kami sekalian. Kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbicaralah ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini yaitu firman Tuhan yang akan meneguhkan dan akan menjadi dasar untuk kita melanjutkan hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan. Pembacaan pertama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, dan yang kedua dari Ayub 19 ayat 25a. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyinya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayub pasal 19 ayat 25a. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku siap. Ini menjadi perenungan kita dalam ibadah pemakaman pada saat ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara segenap keluarga duka yang saya kasihi, kelahiran dan kematian dua hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Ketika seorang ibu mengandung, tanya kalau sudah usia 7 bulan, ini biasanya ya, di 7 bulan pimale apa saja. Kalau sudah usia 7 bulan kehamilan, itu sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, apalagi kalau kehamilan pertama, mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan bayi. Dan bahkan jauh sebelumnya, orang sudah melakukannya. 9 bulan 10 hari, apakah maju 2 minggu atau mundur 2 minggu, kelahiran pasti terjadi dan persiapan sudah ada. Lalu bagaimana dengan kematian yang jadwalnya kita tidak pernah tahu? Apakah juga perlu persiapan? Persiapan seperti apa yang perlu untuk menyambut kematian? Dan kapan persiapan itu kita lakukan? Kapan tamak pasaka?
Kiara kakek matua-tua miki di kuai solo rokok matuan lo kan biasa nak kuai lo solo mau kami ke umur 50-60 tahun tak siapa utama Kiara kakek masaki-saki banget miki cuma sakit-sakit banget miki utama mutus sakit mondoi misa di kami lah apa saja dia miki teh atau Kiara kakek tercapai itu target-target atau tujuan-tujuan yang dalam hidup kita angankan. Kumua saya begini, saya begini. Iar kakek di kuai. Tambah sama siapa tuh anak sia, mangkana sama siapa meninan berkeluarga. Tak mau tanggung jawab ini untuk orang tua ya. Atau bagaimana kita memulai persiapan itu? Setiap orang pasti akan mati dan kematian tidak mengenal usia. Mau bayi, mau muda, mau tua, juga tidak mengenal tempat. Mau di mana saja bisa terjadi, di jalan kah, di tempat tidur kah, di rumah sakit kah, di tempat kerja kah. Tidak mengenal keadaan atau situasi. Mau sehat atau mau sakit. Ya sebagai contoh almarhumah ibunda terkasih yang jenazahnya sesaat lagi akan dimakamkan, dengan riang akan mempersiapkan minuman bagi cucunya yaitu susu, lalu bergerak untuk mencuci botol minuman cucunya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yang ditemukan adalah jatuh dan selesai. Katanya dengan botol yang masih di dalam genggamannya. Setiap orang kaget, bahkan orang terdekat pun tidak pernah menyangka kalau kematian akan secepat itu menjemputnya, dan dalam proses yang terlalu cepat. Tidak ada persiapan. Artinya secara manusia ya, tidak ada persiapan. Kok sakit-sakit kadolo di darah siapakah dari pihak kita orang yang ditinggalkannya. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus adalah sosok pribadi yang tidak hanya memikirkan kesuksesan di dalam dunia, tetapi juga ia mempersiapkan dirinya untuk kepulangannya dari dunia ini. Ia sadar bahwa di balik kehidupan yang sekarang yang dialaminya pada saat itu ada kehidupan yang kekal, dan itulah sebabnya seluruh hidupnya dipakainya untuk melakukan pekabaran Injil. Dan dia mengatakan dalam suratnya, hidupku untuk Tuhan. Saat Paulus mengalami kesukaran sebagai resiko dari tugas dan panggilan di ladang Tuhan, ia tetap hadapi dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah berpikir tentang harta kekayaan, tentang jabatan, tentang semua. Ini setelah hidupnya diubahkan, setelah dia menerima Yesus, maka segala kemegahannya sudah dianggapnya sebagai sampah, supaya dia dapat memiliki Yesus yang melebihi segalanya. Paulus tak pernah mengeluh, saudara, sebab ia sudah tahu bahwa apapun yang ia lakukan dalam tugas pelayannya itu adalah bentuk persiapan dirinya dalam menanti saat Tuhan menjemputnya dari dunia ini. Demikian halnya dengan Ayub. Ia juga adalah pribadi yang saleh, tomaruru, tidak hanya memikirkan kesuksesan di dunia, tetapi juga mempersiapkan dirinya untuk kepulangannya dari dunia ini. Dia pun sadar bahwa di balik hidupnya yang sekarang ada kehidupan yang kekal. Sebab itu Ayub sangat berhati-hati dengan hidupnya. Bahkan ketika dia jatuh pada titik terlemah,
semua yang dimilikinya hilang. Bahkan tubuhnya terkena penyakit kulit yang sangat mengerikan. Ia tetap percaya pada Sang Penebus dosa. Iman yang dimilikinya selama dia hidup atau selama dia ada sebelum pencobaan itu terjadi, tidak mengubahkan deritanya. Dan dalam keyakinan imannya saudara, ia mengaku, penebusku hidup. Hari ini almarhumah ibunda terkasih, oma terkasih, istri, anak dan terkasih telah berpulang ke negeri asalnya, tepatnya di rumah Bapa di sorga. Oleh imannya kepada Yesus Kristus, setelah ia mengembara di dunia ini selama berapa tahun? Tahun 62 lahir, jadi berapa? Selama 62 tahun. Kita yang masih hidup saat ini, yang masih ada sampai pada titik ini, kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Kita sedang antri menanti giliran kita. Dan kalau itu kita sadari, kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Kita akan terus mengontrol hidup kita. Kumuyole lamati ya pale, tak tandai masyang arga dombong iraka. Bagaimana kesiapan kita untuk menanti giliran itu? Karena itu kita harus memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik dan benar dalam standar Tuhan sebagai bagian dari kesiapan kita. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam takut kepada Tuhan, agar di saat menjelang datangnya senja bagi kita ada keyakinan yang pasti untuk kita dapat berkata, aku tahu penebusku hidup. Itulah jaminan kita untuk memperoleh kehidupan kekal di balik kematian. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Iya, kami sadar, kita harus sadar bahwa kita akan mati pada jadwal yang sudah ditetapkan atas kita, cepat ataupun lambat. Pastikan kita semua sudah siap secara iman, secara rohani ketika saatnya tiba. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Yang memungkinkan berdiri, silakan berdiri. Bersama-sama dengan semua umat yang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut 12 pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Korintus pasal 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sementara kita memberikan persembahan kita nyanyikan, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Pujian penghiburan dari PWT Jemaat Batan. Ada
Engkau merangkai air mata menjadi permata. Pujian dan pengakuan iman keluarga bahwa duka ini Tuhan akan mengubahkan dengan sukacita ketika mereka sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan dalam hari-hari hidup yang Tuhan akan karuniakan kepada mereka. Bagi suami yang kehilangan istri, bagi anak-anak yang kehilangan ibu, cucu-cucu yang kehilangan oma, kedua orang tua yang kehilangan putri mereka, saudara-saudara yang kehilangan saudara mereka, bahkan jemaat dan seluruh rumpun keluarga. Firman kebenaran-Mu pun telah meneguhkan kami di saat-saat terakhir bersama dengan jenazah Ibunda yang kami kasihi, bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara untuk sementara waktu saja mengalami segala warna-warni hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ada kehidupan yang kekal yang akan kami nikmati, yang Tuhan akan karuniakan kepada kami ketika kami sungguh-sungguh bertekun dalam iman dan berpegang pada keyakinan kami, pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kami dan bagi seluruh rumpun keluarga. Demikian dari awal sampai hari pemakaman, di mana kami terus bersama-sama di pelantaran duka ini. Tuhan telah menjadikan alat di tangan Tuhan, Toparenge, Ambek Syaindo, Temangura, dan semua yang datang berbagi duka di tempat ini, sebagai bukti dan sebagai wujud kehadiran Tuhan, membawa penghiburan bagi segenap keluarga duka. Kami bersyukur Tuhan bahwa walaupun keluarga berduka, mereka terus juga berbagi berkat sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan atas mereka, baik yang masak yang kami langsung makan dan minum di tempat ini, juga yang akan kami bawa pulang, juga mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang mereka beri. Biarlah semuanya itu tidak akan menjadi kekurangan atas mereka, tetapi sungguh-sungguh di sana akan melihat betapa Tuhan akan terus memelihara kehidupan mereka. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, Nenek Ningsi. Mereka sudah dalam usia keberuntungan. Kami mohon Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, terlebih hikmat yang benar di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih karuniakan atas mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan semangat kepada suami terkasih dalam melanjutkan peran sebagai ayah dan sekaligus akan menjadi ibu bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan, bagi cucu-cucu. Kami berdoa bagi anak-anak bersama dengan anak-anak yang mereka lahirkan. Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Semoga mereka tetap hidup dalam takut akan Engkau, dan mereka akan terus menikmati kasih sayang-Mu yang tak bertepi. Berdoa bagi saudara-saudara, bagi segenap rumpun keluarga. Berdoa bagi keluarga Nek Songle yang mendiami tongkonan di tempat ini. Peliharakanlah hidup mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Walau dalam suasana duka, kami tetap bersyukur kepadamu ketika Tuhan mengizinkan kami menikmati masa-masa Natal. Dan kiranya di Natal ini kami juga sungguh-sungguh menghadirkan Bethlehem di setiap kehadiran kami dan juga dalam peran kami, agar kami dapat berbagi berkat, berbagi hidup, berbagi kebenaran, dan membawa damai dan sejahtera dimanapun kami berada.
Itu adalah makna Natal yang harus kami terima dan maknai di Natal tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Kami sesaat lagi akan membawa jenazah ke tempat yang sudah disediakan. Mohon Engkau memberkati kami, dan kami bersyukur untuk cuaca yang baik yang Tuhan karuniakan saat ini. Terima kasih, segala puji dan syukur dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu, ya Allah yang hidup, penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau perkasa ku lemah, kita nyanyikan menyambut berkat Tuhan. Keluarga duka dan sidang perkabungan yang terkasih, pergilah dan milikilah hati yang takut kepada Tuhan. Taatlah senantiasa sebagai bagian dari kesiapan iman menyambut datangnya senja. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang tersayang, kepercayaan kita.
kami dari Majelis Gereja Jemaat Batan pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberi dalam mengatur dan mengangkat pelayanan sejak dari awal sampai ibadah pemakaman ini. Sekaligus kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam pelayanan yang kami lakukan selama ini, dan juga dari hati yang tulus kami menyatakan Jemaat Batan berduka cita atas terpanggilnya Ibunda terkasih Ibu Agustina Mataru atau Nenek Sandana. Kiranya segenap rumpun keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan, semangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah penghiburan pemakaman Ibu kekasih kita Nenek Sandana. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita, membawakan firman. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih buat paduan suara dan vokal group. Semoga keluarga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan serta penghiburan. Selanjutnya kita akan melangkah ke ungkapan belasungkawa yang akan diwakili oleh orang tua kekasih Mama Gandhi. Mekatabekan lako Mama Gandhi inde mokomi. Mungkin saya minta maaf dulu ya sebelumnya. Jangan sampai ada yang berpikir saya ini anak terakhir malah saya mewakili keluarga. Tidak, karena ini memang saya minta secara khusus ungkapan hati dari keluarga disampaikan oleh saya langsung. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta bersama majelis dari Jemaat Batan maupun Jemaat Malango yang sudah mengambil bagian di dalam seluruh proses mulai dari ketika Mama mengembuskan nafas terakhirnya hingga saat ini, kepada pemerintah, kepada Ambek Parenge, tokoh adat, kepada kakek nenek, kakek Alu dan nenek Mata, mama papa dari Batan, mama papaku dari Talung Lipu, keluarga besar dari Batan dan Talung Lipu, rumpun keluarga yang sudah menemani dan membantu kami mulai dari Mama menghembuskan nafas terakhir hingga pada saat ini Mama akan dimakamkan di rumah terakhirnya. Saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga yang sudah membantu kami dalam persiapan pemondokan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kami ungkapkan karena sudah membantu kami dalam mempersiapkan segalanya. Kepada Indo-Indoku, ibu-ibu PKK dari jemaat dari Pondok Batan sudah membantu kami dari dekorasi, sound system dan listrik, semua yang mengambil bagian di dalam proses pemakaman Mama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua Tomangura dari Batan, Tomangura dari Talung Lipu. Jika ada yang kurang yang saya ungkapkan terima kasih, saya mohon maaf. Ini mungkin saya ceritakan sedikit tentang Mama.
tidak bisa tergantikan dalam hati kami. Mama pergi tiba-tiba sekali, tidak ada pesan, tidak ada kesan buat kami. Tapi terakhir mama kumpulkan kami di rumah secara tidak sengaja. Ya mungkin itu kepercayaan pembenaran. Mama selalu ajarkan kami, Zipakaboro kami. Mama tidak pernah beda-bedakan kami. Kami berempat sudah berkeluarga, tapi mama tidak pernah bedakan kami. Mau itu menantunya, mau itu anaknya, bahkan semua sepupu semua dianggap anak. Itu mama ini hebat. Mungkin air muka mama itu galak sekali mukanya, kata-katanya kasar. Banyak sekali hati yang tersakiti dan kata-katanya. Tapi yang paling mengenal mama itu saya. Mama itu lembut sekali hatinya sebenarnya. Orang yang paling ikhlas melakukan segalanya untuk semua rukun keluarganya, bukan cuma anak-anaknya, untuk orang tuanya. Selalu menjadi penengah karena dia paling anti dengan sebuah persengketaan. Itu yang dia pesankan selalu sama kami. Kami si kara-kara. Sejak awal mungkin proses mama meninggalnya itu banyak sekali kekurangannya. Tapi kami anak-anaknya selalu berusaha keras bagaimana meminimalisir hal-hal tersebut. Karena kami pun sampai sekarang tidak bisa membayangkan kehilangan seorang ibu. Terlalu cepat. Dulu saya lihat teman-temanku kehilangan ibu. Mereka cerita kalau kadang kita cuma jalan-jalan sedikit, nangis. Waktu dulu kayak Pak Bele masa begitu. Saya sampai sekarang masih malu untuk menangis. Dari tadi saya berusaha untuk menahan air mata. Bahkan saya minta sama kakakku, Mama Sondano, supaya ada di belakangku. Karena saya sesaat saja mama sakit. Saya ingat dulu waktu saya hamil besar kinuan, saya sesak dilarikan ke IGD, itu karena mama. Ternyata mama itu diam-diam perhatikan saya. Jepang boko nanti mau kira dingin. Waktu jatuh di kamar mandi, ternyata dia topang saya. Waktu itu berat badan saya 90 kg. Bayangkan mama bisa topang saya dan dia seret saya ke ruang tamu sendirian. Betapa kuatnya mama, dia yang bantu saya melahirkan. Bisa bayangkan perasaan saya. Banyak yang bilang bikin lagi adanya ganti perempuan, tapi saya tidak bisa melahirkan tanpa seorang ibu. Mama itu tidak pernah menuntut kami untuk jadi apa-apa. Dia selalu membuat kami mempercayai kami, apapun pilihan hidup kalian jalani, karena yang akan tahu keadaan itu ke depannya adalah kalian. Kemarin saya menangis di dalam kamar karena bapak bawa celananya yang robek. Dia kasih indoku, dia bilang begini, dasiran Pak Tesip aku yang selalu jahitkan bajunya mama itu, bajunya bapak itu mama. Tiba-tiba sedikit saja langsung mama ikut pemeloi. Tapi sekarang siapa? Selalu berusaha untuk imbangi supaya saya bisa jadi gantikan mama di rumah, supaya bapak tidak merasa kesepian karena ini secara tiba-tiba. Tapi tidak bisa karena saya tidak bisa menjahit. Itu yang saya sesali. Di rumah itu mesin jahitnya mama ada 2. Bapak yang sabar ya, yang kuat. Saya sudah bisa gantikan mama cukur rambutnya bapak. Tidak perlu sedih lagi. Saya sudah semer rambutnya bapak setiap saat. Bisa. Sedih sekali lihat bapak kalau pergi tongkon tinggal sendirian.
Bapak itu tongkat selalu sama-sama mama. Tidak ada lagi yang dibonceng, tidak ada yang siapkan bajunya, tidak ada yang temani dia bertengkar. Yang paling saya takutkan itu kalau bapak tiba-tiba naik tersingat tengah malam. Mama yang paling tahu kalau korotnya bapak itu sudah lain-lain, itu lain-lain. Itu siapa yang kasih tahu saya di kamar sebelah lagi? Tidak ada lagi. Takut sekali rasanya dari masa depan tanpa mama. Mama itu segala-galanya buat kami. Selama ini dia kasih tahu kami begini, kami begitu, kami dan terkhusus kami berdua sama kakakku yang selalu dia tekankan kepada kami, jadi kami istri yang baik. Sengkilukan kiki sengketu moniki. Karena dia selalu hargai bapak. Seperti apapun itu bapak, segala-galanya buat dia. Minta maaf kalau terlalu panjang, tapi saya ingin menceritakan perasaan saya yang selama ini saya pendam. Saya sembunyi-sembunyi selalu menangis di jalan kalau pergi kerja karena malu sekali rasanya menangis terus. Tapi mau diapakan? Begini rasanya kehilangan mama. Satu yang terakhir kali, mohon maaf kalau ada hati yang pernah tersakiti oleh kata-kata mama. Kalau ada hati yang tersakiti ucapannya mama yang sangat kasar. Kami anak-anak yang tidak mampu lagi untuk menyampaikan hal-hal yang bisa menyembuhkan hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, satu kata lagi. Waktu itu mama selalu bilang ke kami, la mi pocada resuscite, la mi pocada resuscite. Ternyata kita tidak bisa masuk di hatinya semua orang. Mama itu selalu berusaha supaya kami ini menjadi orang yang baik, tutur katanya yang baik. Tapi ternyata masih sering kelas juga. Mohon maaf jika acara mama sejak dari mama meninggal sampai sekarang ada hati yang terluka, ada orang yang tersinggung oleh tutur kata dan tingkah kami. Mohon maaf, karena sakit hatinya kami sudah tidak bisa lagi dibendung. Oke, mungkin cukup sekian dari kami keluarga. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Menemani kami dari awal, pertengahan hingga sampai sekarang dan sudah selesai. Bela kupuka ada semua. Ya mau pagi, tapi satu hal yang saya pun sampai sekarang masih belajar adalah yakini saja bahwa yang datang dari Tuhan itulah yang terbaik. Yakini saja bahwa yang datang dari Tuhan itu yang terbaik. Atas nama keluarga kami mengucap terima kasih untuk segenap, yang pertama pendeta dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Batan, kemudian segenap keluarga, saudara dari almarhum, dari Tanjung Lipo keluarga, dan segenap keluarga yang datang. Kami mengucapkan terima kasih mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan mari kita mengantarkan ibunda kita terkasih ke tempat peristirahatan yang terakhir, tempat di mana dia akan beristirahat untuk yang terakhir kalinya. Dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih. Semua yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan. Yang pertama bahwa berdasarkan iman yang sudah kita pegang, orang tua terkasih sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan secara adat Toraja kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun seadanya. Sekali lagi, dan kami tutup atas nama keluarga untuk ungkapan hati dari kami, dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sa barak ingay tiakan natin. Si Tarukna di sorong lago toparenge na pana atay ke Pak Kabulusan tadi. Iya tuh bunga. Tidak mengangkat dan nanti di sekalian di bawah ini karangan bunganya ya. Isamento Batangkale na Papua Sulatuan. Batangkale na Papua Sulatuan.
katuan masalahku. Nakatu aku dapat kenan ni puang. Natek kenan ni puang. Nyokong naleniun tarima sudah katuan masalahku. Belanna taumi sakalan anak kenuane na puang pena masalo. Amin. Amin. Ya, anak-anak saya kira kita akan kelas. Ya,
Mana
Versi bebas.